2, 3, 4. Informasi pertama, Saudara, setelah gelar perkara kasus Joko Chandra di Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat hari ini melakukan gelar perkara 3 kasus suap Joko Chandra selama buron. 3 kasus yakni surat jalan, red notice, dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung melibatkan 2 jenderal polisi, jaksa Kejaksaan Agung, dan politikus Partai Nasdem. 3 hari lalu, Selasa, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggelar perkara kasus Joko Chandra yang diduga menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Gelar perkara dilakukan dengan mengundang aparat hukum lain, yakni Barreskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK sendiri sudah memutuskan melakukan supervisi seluruh kasus suap Joko Chandra. Yang pertama disupervisi adalah kasus yang melibatkan Pinangki dan politikus Nasdem Andi Irfanjaya. Jumat ini rencananya KPK menggelar seluruh kasus suap Joko Chandra. Ada 3 kasus suap yang melibatkan 2 jenderal polisi dan 1 jaksa serta politikus Nasdem, yakni suap untuk surat jalan, suap untuk hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice Interpol, dan suap untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh KPK yaitu koordinasi dan supervisi, KPK mengundang pihak Mabes Polri dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan gelar perkara yang akan dilaksanakan di gedung KPK mengenai perkara dugaan yang melibatkan tersangka DST. Untuk ekspos atau gelar perkara yang akan dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri sekitar jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian sekitar jam 2 siangnya dilanjutkan dengan ekspos atau gelar perkara yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang melibatkan Jaksa Pinangki adalah soal fatwa MA. Untuk kasus ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono dinyatakan akan hadir ke KPK. Karena yang hadir mengikuti koordinasi dan supervisi itu adalah Pak Jambitsus, kemudian Direktur Penyidikan, dan tim yang menangani perkara, antara lain perkara atas nama tersangka oknum jaksa PSN, kemudian atas nama tersangka JST, dan atas nama tersangka AIJ. KPK ikut melakukan supervisi kasus setelah terjadi perdebatan mengenai transparansi penyidikan oleh Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang masing-masing memeriksa sendiri pejabatnya yang terlibat. Tim Liputan, Kompas TV. KPK mengundang penyidik Polri dan Kejaksaan untuk supervisi kasus-kasus suap Joko Chandra yang melibatkan petinggi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Kita temui rekan Eri Cesaria di gedung KPK. Selamat siang, Eri. Awalnya ini hanya kasus Jaksa Pinangki yang ditangani Kejaksaan Agung yang disupervisi oleh KPK. Kenapa akhirnya kasus yang di polisi juga disupervisi oleh KPK? Ya, selamat siang, Astrid dan juga saudara. Berbicara mengenai pertanyaan Anda mengapa saat ini KPK juga ikut mensupervisi kasus yang saat ini ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Karena memang dari kasus yang menjerat Joko Chandra yang saat ini ditangani oleh Mabes Polri ini melibatkan 2 petinggi
dari dua petinggi Polri juga yang diduga menerima suap dan juga gratifikasi melalui Tommy yang juga saat ini sudah ditetapkan oleh tersangka, dan dana tersebut juga diindikasi berasal dari Joko Chandra. Dari dugaan suap tersebut, saat ini kasus di Bareskrim sendiri sudah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Saat ini proses gelar perkara yang dilaksanakan pada pukul 9 masih berlangsung secara tertutup dengan mengundang tim dari Bareskrim Mabes Polri. Dan sejauh ini memang skandal kasus yang melibatkan Joko Chandra ini juga merupakan kasus lintas institusi penegak hukum. Tidak hanya KPK saja, tapi ada Bareskrim dan juga Kejaksaan Agung. Itulah sebabnya hari ini proses gelar perkara yang dilaksanakan oleh KPK turut mengundang dua institusi tersebut. Dan pada proses gelar perkara yang dilaksanakan secara tertutup saat ini masih berlangsung agenda yang ditujukan pada Bareskrim ini mengenai kasus atau terfokus pada kasus pencabutan red notice atau pencabutan status buron dari Joko Chandra di Interpol, dan yang satunya lagi adalah mengenai pemalsuan dokumen. Yang kedua kasus tersebut ini juga melibatkan dua petinggi polisi yang sudah ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Setidaknya dari kasus yang ditangani oleh Mabes Polri ada 5 orang tersangka selain dari Joko Chandra sendiri. Dari 5 orang tersangka tersebut, 2 tersangka lainnya ini adalah perwira kepolisian aktif, yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo. Lalu kemudian keduanya ini diduga menerima uang suap senilai kurang lebih sebesar 296 juta rupiah melalui perantara, yakni pengusaha Tommy Sumardi yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain keempat orang tersebut, nama lain atau nama terakhir yang kemudian ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka adalah kuasa hukum dari Joko Chandra, yakni Anita Kolopaking. Dalam proses gelar perkara yang dilaksanakan oleh KPK, setidaknya KPK menghadirkan kelima petinggi KPK atau 5 pimpinan KPK untuk memimpin secara langsung prosesi gelar perkara di 2 sesi, yakni di pukul 9 kepada pihak dari Bareskrim dan nanti pada pukul 12:30 atau 13.30 kepada pihak kejaksaan. Dihadirkannya kelima pimpinan KPK ini merupakan bentuk tanggung jawab dari KPK terkait dengan amanat ataupun mandat yang tertulis dalam Undang-Undang KPK. Memang saat ini porsi dari KPK masih sebagai supervisi terhadap 2 institusi ini mengenai kasus dugaan korupsi yang turut melibatkan Joko Chandra. Namun kemarin pihak dari KPK sempat menyatakan bahwa apabila kedua institusi ini tidak dapat menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Joko Chandra dan juga oknum-oknum yang ada di institusi tersebut, maka kemungkinan besar pengalihan kasus ini akan diserahkan kepada KPK. Namun sejauh ini pihak KPK melalui PLT juru bicara KPK yakni Ali Fikri kemarin sempat menyampaikan bahwa setidaknya harus menunggu terlebih dahulu hasil dari gelar perkara yang akan berlangsung pada hari ini untuk menentukan apa pandangan-pandangan yang nantinya akan disampaikan oleh kelima pimpinan KPK dalam proses gelar perkara. Astrid. Kita lihat nanti apa point of view atau pandangan dari KPK terkait penanganan kasus Joko Chandra di Kejaksaan Agung dan juga di Bareskrim Polri. Terima kasih Eri Sesaria melaporkan langsung dari KPK.